Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan kita dari kelompok 4 PHP. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep integritas yang bisa kita pelajari dari sebuah film. Untuk itu, sebelum mulai kita simak dulu sinopsis sebuah film dari series K versus K atau Kita versus Korupsi yang berjudul Rumah Perkara disutradarai oleh Emil Heradi. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Di awal film, kita akan bertemu Pak Yatna nih, yang berhasil menjadi kepala desa. Di depan warganya, beliau mengutarakan janji-janji yang akan dilaksanakan selama menjabat sebagai kepala desa. Saya berjanji, posyandu akan kita perbaiki, bapak-bapak. Musola akan kita perindah. Ternak-ternak, pupuk-pupuk semuanya akan tersedia buat bapak-bapak semuanya. Sayangnya, baru mulai menjabat, Pak Yatna sudah mendapat masalah dari pengusaha real estate yang mendukung Pak Yatna saat kampanye dulu. Kalau rumah-rumah di belakang kabut itu sudah rata dengan tanah, kita akan bangun real estate, rumah-rumah besar, ruko-ruko, kafe-kafe. Tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi kalau masih ada satu rumah janda itu yang menghalangi? Wah, kira-kira siapa nih janda yang menghalangi proyek di desa sampai bikin Pak Yatna pusing? Sebelum buldosernya datang, Bapak masih punya waktu untuk dapetin surat tanah janda itu. Akhirnya, demi sebuah surat tanah, berangkatlah Pak Yatna ke rumah janda tersebut. Namun, sesampainya di sana, beliau malah bertemu putranya sendiri. Loh, Iqbal ngapain kamu di sini? Bapak juga ngapain di sini? Ya, bukannya kamu sakit? Ya udah pulang sana. Pulang ya. Bertemulah Pak Yatna dengan janda tersebut, yang ternyata adalah selingkuhannya sendiri. Waduh, mereka pun bertengkar mengenai surat tanah. Pak Yatna. Dulu, kau bilang gak ada yang bisa ngambil rumahku. Kau bakal ngelindungin aku. Ini surat-surat yang kau mau. Ambil sendiri. Tanpa ragu diambillah surat tanah tersebut oleh Pak Yatna. Beliau pun langsung meninggalkan selingkuhannya. Enak banget ya Pak Yatna. Sepulang dari rumah selingkuhannya, Pak Yatna kelihatan galau nih sampai telepon dari istrinya nggak diangkat. Anaknya pun mencari beliau ke rumah si janda, yang ternyata sudah dibakar oleh kaki tangan pengusaha real estate tadi. Khawatir Pak Yatna ada di dalam rumah, anaknya pun masuk ke dalam rumah tersebut. Dan begitulah akhir dari film ini. Nah, teman-teman semua, begitulah akhir dari film Rumah Perkara ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sikap disintegritas dari nilai kepercayaan. Nah, untuk itu, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mempelajari apa yang dimaksud dengan kepercayaan. Kepercayaan merupakan keadaan seseorang untuk menaruh atau bertumpu kepada orang lain dari keyakinan dalam dirinya. Ketika suatu pihak memiliki keyakinan bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran mempunyai reliabilitas dan integritas,
maka dapat dikatakan terdapat kepercayaan atau trust. Berdasarkan film Rumah Perkara tersebut, kita bisa melihat sikap disintegritas dari nilai kepercayaan yang ditunjukkan oleh tokoh Pak Yatna selaku kepala desa. Yang pertama adalah ketika beliau melanggar janji kampanyenya untuk melindungi dan mesejahterakan warganya demi kepentingan individu. Dan yang kedua adalah ketika Pak Yatna berselingkuh dengan janda, di mana hal tersebut mencoreng nilai kepercayaan dalam keluarga. Sebagai upaya pencegahan sikap disintegritas bagi generasi muda dapat dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi, yakni digiatkan mulai dari mahasiswa karena lebih mudah dan paham mengenai korupsi, serta dibahas mengenai pemahaman korupsi dan juga indikasi korupsi. Integritas merupakan modal utama pemberantasan korupsi. Ada 3 pilar utama yang dapat mendasari pencegahan tindakan korupsi, yakni transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Nah, teman-teman semua, demikian hasil review film dari kelompok 4 PHAP. Teman-teman juga bisa melihat poster hasil review film kita. Semoga melalui video ini kita mendapatkan ilmu baru terkait sikap integritas. Sekian, terima kasih.